Bisa mulai kali Pak ya. Bismillah. Lafwan, minum obat dulu tadi. Batuk nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah. Hu. Ngantuk dong Ustadz, minum obat. Iya, minum obatnya ada obat ngantuknya sih, tapi masih aman lah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengurus Forkis Al-Istiqomah yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan senantiasa dilimpahkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kajian Sirah Nabawiyah masuk ke pembahasan yaitu bab pemboikotan. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas terkait kondisi perkembangan situasi di Mekah pasca negosiasi-negosiasi yang dilakukan para petinggi-petinggi Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah. Yang kita bahas bulan lalu, negosiasi dilakukan secara individu, ada perwakilan, ada yang berdua, ada yang bareng-bareng bahkan. Inti dari negosiasi itu adalah menawarkan kepada Nabi beberapa keuntungan dunia, ya, harta, tahta, wanita, dan seterusnya, untuk ditukar dengan
harga yang cukup mahal, yaitu menghentikan dakwah Islam. Nah, malam hari ini kita bahas terkait dengan situasi dan update keadaan di kota Mekah saat itu, di mana tekad dari orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi, ya kan? Awalnya dengan negosiasi, gitu kan? Negosiasi nggak bisa, maka mereka bertekad untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi saat itu sebenarnya mereka udah dari lama niat untuk habisin Nabi gitu ya. Apalagi gerak-gerik Nabi semakin mengkhawatirkan, dakwahnya semakin masif gitu. Tapi yang menghalangi mereka untuk membunuh Nabi apa? Perlindungan dari paman-pamannya, terutama Abu Thalib. Abu Thalib itu sangat membackup baginda Rasulullah. Abu Thalib membackup Nabi karena faktor keturunan ya, faktor nasab, faktor suku, bukan karena membela karena iman. Nah, mereka bertekad penghalang utama dari niat mereka mengeksekusi Nabi adalah suaka yang didapatkan oleh Nabi ya sesuai dengan adat Mekah yang langsung diberikan oleh paman beliau sendiri Abu Thalib. Gitu ya. Kalau sudah dapat suaka kayak gitu, mereka nggak berani. Kenapa? Nanti bakal jadi perang besar. Kalau sampai nekat, gitu ya, untuk langsung mengeksekusi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka sepakat secara terang-terangan untuk membunuh Rasulullah. Ketika melihat Islam terus berkembang, mereka nggak lagi bersembunyi-sembunyi menyatakan niat, ya, secara terbuka. Ya, jika Abu Thalib menolak menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi terbuka mereka itu. Ada sebuah ayat di surat Az-Zukhruf ayat 79. Am abramu amrom fa inna mubrimun. Bahkan mereka itu telah menetapkan sapu tipu daya, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya. Maksudnya tipu daya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kondisi terang-terangannya mereka untuk mengeksekusi Nabi, Abu Thalib ya yang jadi backupnya Nabi gitu ya, yang menjamin kehidupan dan keamanan Nabi, nggak bisa sendirian terus ya. Beliau akhirnya mengajak keluarga besar dari Bani Hashim ya, dari Bani Muthalib. Jadi Bani Hashim, Bani Muthalib itu masih keluarga besarnya Nabi ya. Hashim itu kakeknya Nabi. Muthalib itu sama Hashim sepupuan lah gitu ya. Jadi ini masih kalau bisa dibilang keluarga besarnya Nabi lah. Kalau Nabi kan dari sisi keturunan dari Bani Hashim kalau beliau gitu ya. Nah, akhirnya Abu Thalib merespon dengan cara memobilisasi Bani Hashim dan juga Bani Muthalib untuk siap sama-sama kompak. Ini keponakan Anda gitu. Muhammad ini keponakan Anda. Mereka terang-terangan pengen mengeksekusi keponakan kita. Akhirnya Abu Thalib mengkonsolidasikan tuh seluruh kekuatan dari Abdul Manaf, jadi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi Abdul Manaf itu kakek moyangnya, ya nanti punya keturunan Hashim, ada Muthalib gitu ya. Ini Muthalib di sini bukan bukan beda dengan Abdul Muthalib kakek Nabi, bukan ya, ini beda. Sehingga konsolidasi dari Abu Thalib untuk ngumpulin Bani Hashim dan Bani Muthalib ya akhirnya berhasil melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang kafir maupun yang Muslim sepakat ya. Jadi Bani Hashim yang masih kafir, Bani Muthalib yang masih kafir,
juga demi persaudaraan, ya, demi suku gitu ya, demi nama besar keluarga, sepakat untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu yang membelot, siapa? Ini orang yang sangat benci Nabi, yang awalnya sebenarnya cinta sama Nabi waktu kecil ya. Abu Abu Lahab. Lahab kan berbelot, iya. Abu Lahab waktu kelahiran Nabi senang banget sampai menginfakkan hartanya untuk membebaskan budak yang dia punya gitu. Nah, Abu Lahab akhirnya berkhianat gitu kan. Dia menyatakan tidak mengikuti kesepakatan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib gitu ya. Seluruh anggota kedua kabilah besar itu mau membela Nabi. Satu-satunya ya yang kagak mau membela adalah Abu Lahab. Sekali lagi, orang-orang yang kafir dari Bani Hashim, Bani Muthalib yang sepakat membela keponakannya, sekali lagi bukan karena faktor iman tapi karena faktor as-sohbiyah, as-sobiyah, as-sobiyah, as-sobiyah ya, as-sobiyah itu artinya kesukuan, chauvinisme gitu ya. Abu Lahab pembelot, dia nggak mau. Ya, akhirnya eh, pembelotan Abu Lahab mendapat pujian dari salah satu tokoh Quraisy, ya, namanya Hindun, ya, Hindun binti Utbah. Ini yang kelak nanti akan membunuh paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Abu Lahab sebenarnya kan keluarganya Nabi kan, dari Bani Hashim gitu kan, paman bahkan gitu kan. Tapi si Abu Lahab ini ya menolak bergabung dalam barisan keluarga, ia justru bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain. Sehingga Hindun sangat memuji ya pembelotan dari Abu Lahab ini. Bahkan Hindun saking memujinya Abu Lahab ini membuat bait-bait syair karena dianggap apa? Abu Lahab ini memprioritaskan kepentingan kelompok Quraisy di atas ikatan darahnya sendiri. Dia sangat luar biasa pengorbanannya. Dia rela meninggalkan keluarga demi keutuhan masyarakat Quraisy yang lebih besar. Wow, gitu. Pokoknya dipuji-puji dengan syair-syair lah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hindun pada akhirnya sampai-sampai saking memuja Abu Lahab gitu ya. Ada satu ungkapan di mana Hindun mengatakan ya, semoga Allah memberi imbalan terbaik bagimu. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau berdoa terkadang masih pakai nama Allah ya karena mereka masih percaya Allah sebenarnya. Allah itu Tuhan, tetapi mereka menyekutukan Allah, menjadikan sembahan berhala-berhala itu sebagai sekutunya Allah. Maka Hindun memberikan pujian kepada Abu Lahab dengan mengatakan, semoga Allah memberi imbalan terbaik bagimu. Ini pujian Hindun kepada Abu Lahab. Yang kalau kita lihat ya ini ironis gitu. Secara nilai agama. Kenapa? Ya, karena bagi mereka itu memusuhi Nabi Muhammad, menghentikan dakwah itu adalah nilai-nilai terpuji. Ya, sebuah perjuangan yang memiliki nilai tinggi. Kenapa? Karena menghancurkan penyebab pemecah belah masyarakat, gitu ya. Makanya dia saking apa namanya bodohnya gitu ya, sampai memberikan pujian. Ya, semoga Allah membalas kebaikan. Jadi dianggapnya kebaikan. Pengorbanan si Abu Lahab ini dianggap kebaikan oleh si Hindun ini. Begitulah jahiliyah ya, penyebab utama mereka sesat adalah nggak punya ilmu dan pemahaman agama yang bengkok gitu ya. Bahkan mereka ironinya perbuatan zolim membela tradisi musyrik adalah bagian dari bentuk pendekatan diri kepada Allah. Hah? Sampai-sampai ada ungkapan dari Hindun kayak gitu. Semoga Allah membela pengorbananmu gitu ya. Padahal yang dilakukan Abu Lahab jelas-jelas membela kemusyrikan gitu. Itu kan karena kebodohan. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke piagamnya. Orang-orang Quraisy ya yang non Bani Hashim dan Bani Muthalib akhirnya sepakat
melakukan boikot. Apa isi boikotnya? Larangan menikah, larangan jual beli, berteman, berkumpul, masuk rumah, bicara, berdamai, berbelas kasih, sampai syaratnya menyerahkan Nabi untuk dibunuh. Bayangin, piagam kezoliman itu isinya seluruh bentuk muamalah dilarang dilakukan, sehingga Bani Hashim dan Bani Muthalib itu menjadi asing bagi masyarakat. Ya, sehingga mereka nggak punya lagi belas kasihan kepada keduanya, kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Gitu ya. Apalagi semenjak kemarin kita bahas tentang Umar dan Hamzah ya. Kafir Quraisy ini semakin merasa terdesak gitu. Ketika adanya Umar, adanya Hamzah ya. Tokoh-tokoh hebat seperti itu masuk Islam, kemudian perlindungan total dari Abu Thalib. Orang-orang Quraisy ngerasa ini kami gagal nih menghentikan Rasul secara langsung, menghentikan Muhammad secara langsung kami gagal. Akhirnya apa? Ya udah, caranya adalah melancarkan aksi boikot total melalui musyawarah di Darun Nadwah. Mereka kumpul di lembaga permasyarakatannya, lembaga musyawarahnya atau parlemen Quraisy, merencanakan dengan sangat matang musyawarah apa isi rencana mereka. Mereka akhirnya membuat sebuah piagam yang ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abi Manaf bin Abduddar, atau dikenal dengan Nadir bin Al-Harith atau Baghid bin Amir bin Hisham. Dia penulisnya. Isi piagam ini sangat zalim ya, karena isi tentang memboikot Nabi dan keluarga besarnya, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Akhirnya yang menulis piagam ini didoakan Nabi agar tangannya diberikan kelumpuhan. Dan benar saja doa Nabi terkena kepada si penulis piagam kezaliman ini. Kafir Quraisy sepakat ya untuk melarang seluruh masyarakat Mekah. Pertama, melakukan muamalah dan ekonomi, jual beli, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bayangin, kebutuhan pokok loh, kebutuhan pokok itu dilarang dijual di kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Secara sosial dan pernikahan, dilarang menikah, bahkan ngobrol, bertegur sapa, berteman, nongkrong, silaturahim kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Benar-benar diboikot. Syaratnya satu, pemboikotan baru selesai jika Bani Hashim nyerahin Nabi untuk dieksekusi. Bayangin ya, betapa beratnya kehidupan mereka. Karena tujuan utamanya adalah mengisolasi fisik dan juga mental terutama. Sehingga empati masyarakat umum akan terputus gitu. Dan parahnya lagi, boikot ini memicu kehebatan, kelaparan yang sangat dahsyat gitu ya. Di lembah namanya Syi'ib Abu Thalib, tempat Bani Hashim dan Bani Muthalib tinggal di daerah tersebut begitu. Bayangin 3 tahun loh boikotnya. 3 tahun. Makanya ini kondisi yang sangat-sangat berat. Nah, tadi penulis piagam tersebut mendapat doa dari Nabi, tangannya mengalami kelumpuhan. Parahnya lagi Bapak Ibu, nih ya. Piagam kezaliman tadi sengaja digantung di Ka'bah. Tahu nggak? Kenapa nih? Saya kasih ilustrasinya nih. Tuh. Digantung di Ka'bah. Ka'bah itu kan sakral, jamaah. Ya. Sakral. Jadi ketika ada sesuatu yang sakral, piagam sengaja digantung di dalam Ka'bah, di dinding Ka'bah untuk apa? Memperkuat legitimasi. Ya. Memperkuat legitimasi sakralitas dan juga keagamaan
yang mengikat seluruh kabilah Arab di Mekah agar tidak ada yang berani melanggar. Siapa yang berani melanggar piagam ini? Bayangkan, ini piagam sudah ada di dinding Ka'bah. Ada yang berani? Ayo. Wah, mereka itu takut banget kalau ngelanggar piagam yang udah ditempel di Ka'bah. Jadi menggunakan tameng sakralitas Ka'bah untuk memusuhi dakwahnya Rasulullah. Bayangin tuh. Dan ini merupakan lagu lama, ya. Ini saya garis bawahi jamaah. Lagu lama untuk menghancurkan dakwah. Kenapa disebut lagu lama? Ya, lagu lama menghancurkan dakwah, ya. Karena memang ini sering dilakukan. Taktik seperti ini memutuskan ekonomi, isolasi sosial. Ketika intimidasi verbal itu nggak berhasil, ketika debat argumentasi mereka gagal, kalah argumen, kalah pendapat, akhirnya apa? Untuk menghentikan dakwah, ya udah menekan dari jalur perut. Menekan dari jalur yang sangat fatal, perut, ekonomi gitu. Jadi semua ini dirancang untuk memutus logistik. Ya, membuat orang-orang kelaparan, mengisolasi mereka, ditinggalkan masyarakat. Siapa yang sanggup kalau kayak gitu kan? Ya. Dan juga strategi ini memanfaatkan pengaruh struktur kekuasaan, ya. Kekuasaan-kekuasaan resmi di masyarakat Quraisy itu di Darun Nadwa, parlemennya Quraisy menjadi tempat untuk melegitimasi kezoliman ini. Seolah-olah keputusan pemboikotan ini adalah hukum resmi yang legitimate, yang udah jadi kesepakatan bersama. Tuh. Bahkan mereka dengan mengeksploitasi simbol-simbol agama untuk membela kezoliman. Bayangin, menggantungkan piagam di Ka'bah itu tujuannya untuk eksploitasi tadi, memanfaatkan simbol-simbol agama. Mereka menyalahgunakan kesakralan agama, di mana orang sangat menghormati Ka'bah saat itu. Dengan bentuk kezoliman, mereka menggunakan Ka'bah untuk membela kezoliman. Jadi ini adalah pola lama yang akan terus dilakukan. Sama kan? Sekarang sering kita lakukan ada embargo boykot kepada negara-negara Islam, diisolasi. Apa yang terjadi di negeri Iran kan saat ini kita tahu ya, ada terjadi embargo bagi negara-negara yang nggak nurut dengan superpower dan sebagainya. Lagu lama udah terjadi di zaman Sirah Nabawiyah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Suara saya kok semakin hilang ini ya? Halo, halo. Suara saya jelas gak? Bapak Ibu, halo? Jelas, Ya, Ustaz. Jelas. Jelas. Masih jelas ya? Jelas. Ya, tapi agak serak ya. Nah, karena sudah terjadi nih piagam kezaliman, boykot sudah terjadi. Nah, itu kan berlaku untuk masyarakat yang ada di dalam Mekah kan. Nah, ketika ada yang imigran datang, dalam khususnya pada saat musim perdagangan atau musim haji kan banyak yang datang tuh dari luar-luar Mekah kan. Nah, tahu nggak yang terjadi apa Bapak Ibu? Sengaja si Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu melakukan inisiatif di saat musim haji. Sebelum mereka masuk Mekah, tuh mereka udah siapin bawa barang untuk dijual beli lah di Mekah, jadi transaksi jual beli biasa gitu kan, orang-orang luar datang. Agar mereka tidak bertransaksi kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab bilang begini, ya ma'syarat tujjar, ghalu ala ashabi Muhammad hatta la yudriku ma'akum syai'a. Wahai para pedagang, naikkan hargamu kepada sahabat-sahabatnya Muhammad, sehingga mereka nggak bisa membeli apapun dari kalian. Kalian semua sudah paham bagaimana kekayaanku, dan kalian sudah tahu bahwa saya pasti menepati janji. Saya akan ganti
semua kerugian-kerugian kalian kalau misalkan emang barang-barang kalian nggak laku. Nggak bakal ada kerugian. Bayangin jamaah sekalian, Abu Lahab sengaja ya mengatur harga dari para pedagang-pedagang luar untuk menaikkan harga agar apa? Agar harga-harga tersebut tidak bisa disanggupi oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Abu Lahab bahkan memblokir, bayangkan, memblokir transaksi dengan cara tadi, menaikkan harga bahan. Berlipat-lipat. Orang pengen beli jadi mikir. Orang pengen beli jadi enggan. Aduh, nggak ada duitnya gitu. Ini kan luar biasa kejahatan dari Abu Lahab. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dia rela ngeluarin duit untuk membayar kerugian para pedagang-pedagang itu yang apa namanya menaikkan harga. Dia ganti semuanya tuh. Dia luar biasa tuh. Dia ngeluarin kocek duit hanya untuk apa? Untuk bagaimana melancarkan kesuksesan boikotnya orang-orang Quraisy. Sehingga apa dampaknya? Orang-orang yang terisolasi di lembah Abu Thalib yang coba pengen beli gandum, beli makanan. Harganya kan karena terlalu ekstrim kan, mereka kembali ke lembah. Kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan kosong, nggak punya makanan. Mereka nggak bawa apa-apa dari luar gitu kan. Seharusnya bawa makanan yang bisa dia beli gitu ya. Akhirnya mereka nggak bawa apa-apa gitu karena nggak sanggup, harganya tinggi banget gitu. Dan selisih keuntungan pedagang yang tadi ya dinaikkan itu diganti seluruhnya dari uang pribadinya Abu Lahab. Gila banget kan tuh ya. Dia berani ngeluarin duit untuk ngebayarin semua produk-produk yang katakanlah seharusnya dijual kepada Bani Hashim, ya karena harganya tinggi nggak jadi laku gitu kan. Nah ini ahlul batil loh jamaah. Ahlul batil membelanjakan harta di jalan batil. Maka seharusnya ahlul hak, pejuang hak, sudah sepantasnya dia harus lebih bersemangat untuk membelanjakan hartanya di jalan kebenaran. Jangan sampai Abu Lahab yang rela menguras dan menghabiskan harta ya demi memadamkan dakwah ya mengalahkan kita para pejuang kebenaran yang harusnya memiliki tekad pengorbanan yang lebih besar karena yang kita bela adalah al-haq, kebenaran, dinullah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh-contoh dari para sahabat, contoh Abu Bakar yang rela di mana mengeluarkan harta untuk membebaskan budak-budak yang pada akhirnya menjadi pejuang-pejuang Islam kan. Di antaranya kan Bilal bin Rabah itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan budget yang nggak sedikit gitu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. 3 tahun penderitaan. Jadi kondisinya Bapak Ibu, boikot tersebut terjadi selama 3 tahun. Dari Muharram tahun ke-7 kenabian hingga tahun ke-10 kenabian. Ini menurut pendapat dari Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqil Makhtum. Nah, tinggal di perkampungan Bani Muthalib. Jadi gini, jamaah sekalian, nanti saya akan gambarkan petanya. Ini ya. Ini posisi lembah Abu Thalib di mana Bani Hashim dan Bani Muthalib itu berkumpul di sini. Posisinya dekat dengan Ka'bah gitu ya. Di ring-ring luar ini orang-orang dari Bani yang lain gitu ya. Karena mereka udah mengelilingi ya, sehingga orang-orang yang datang dari luar udah ke stop gitu. Jadi nggak bisa melakukan muamalah. Bayangkan 3 tahun boikot ya. Ketika mereka tinggal di pengasingan ya di tempat yang diboikot tadi ya Syi'ib Abi Thalib yang kita tadi lihat gambarnya. Semua Bani Hashim, Bani Muthalib dikepung di situ dan dipaksa mengisolasi diri di sana.
Ketika ada kehabisan bahan pokok itu menjadi salah satu krisis kemanusiaan yang sangat parah saat itu. Sampai-sampai ada yang maaf-maaf mengkonsumsi dedaunan gitu ya. Kelaparan ekstrim membuat mereka harus makan daun-daunan sampai daun kering, kulit binatang, kayu untuk bertahan hidup gitu. Mohon maaf, bahkan sampai kotoran mereka keluarnya sama dengan apa yang mereka makan. Kayu dimakan ibaratnya gitu. Ya Allah. Bahkan seringkali terdengar suara wanita-wanita yang merintih kelaparan. Anak-anak merintih, lapar, lapar gitu ya. Ya, bayangkan harga mahal akidah yang harus dibayar dengan pengorbanan yang sangat besar. Ini gambaran keteguhan iman yang sangat luar biasa, yang menuntut taruhan nyawa, harta, bahkan penderitaan fisik, Bapak Ibu sekalian, demi mempertahankan dinul Islam. Ada juga kejadian penyelundupan makanan. Jadi saking nggak teganya tuh orang-orang yang masih simpati kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, kepada para sahabat-sahabat Nabi yang terisolasi di sana, ada yang melakukan selundup gitu, yang menyelundupkan, menembus embargo Quraisy. Salah satunya yang menyuplai makanan ada ibu susunya Nabi, Halimatus Sa'diyah, ya. Coba melakukan penyelundupan, membantu membawa makanan, perbekalan untuk mereka makan. Ada Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah pun demikian. Secara sembunyi-sembunyi menyelundupkan gandum untuk bibinya. Bahkan si Abu Jahal sempat berkelahi dengan Abu Bakhtari. Abu Bakhtari ini Al-As bin Hisham. Ya, dia berusaha untuk menyelundupkan bahan makanan untuk Bani Hashim gitu ya. Tapi ketahuan sama si Abu Jahal. Sampai-sampai digebukin lah, berantem lah gitu ya. Dan luar biasanya, dengan kondisi 3 tahun penderitaan, tarbiyah, dakwah, pengajian, nggak berhenti. Dalam kondisi tertekan, terisolasi, ya, mereka tetap istiqomah di dalam pengajian. Ini mirip banget yang terjadi di Gaza, Bapak Ibu. Kondisi genosida yang terjadi kan sangat menyedihkan sekali gitu ya. Kondisi ekonomi nggak normal, tempat tinggal nggak normal. Tapi hebatnya mereka tetap istiqomah dalam dakwah, dalam tarbiyah. Mereka liko-liko itu masih jalan. Pengajian ngabar-ngabar kayak gitu masih jalan, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi udah runtuh semuanya, tapi mereka tetap istiqomah untuk mengikuti tarbiyah. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada judul serupa tapi tak sama. Ini maksudnya apa, Ustadz? Oke, gini. Saya mau jelasin tentang perlindungan terhadap Rasulullah yang dilakukan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bentuk pembelaan secara fisik, keselamatan jiwa yang dilakukan seluruh anggota Bani Hashim dan Bani Muthalib kecuali si Abu Lahab tadi ya. Sampai-sampai saat tidur pun Rasul tuh selalu dalam penjagaan. Tingkat pengamanannya sangat dijaga, sangat ketat. Bahkan Abu Thalib secara khusus memerintahkan anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib contohnya gitu ya, untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Untuk apa? Mengelabui atau mencegah orang untuk membunuh Rasulullah. Takutnya ada pembunuh bayaran gitu kan di malam hari yang menyelinap. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini, Muslim motif mereka melindungi Nabi itu karena keimanan. Saya bilang tadi, serupa. Serupanya apa? Sama-sama melindungi Nabi. Tapi nggak sama niatnya. Kalau yang Muslim melindungi Nabi karena iman. Tapi bagi yang kafir, ya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, itu karena faktor asobiyah tadi. Asobiyah. Apa asobiyah tadi? Karena faktor kesukuan. Kalau sahabat-sahabat yang beriman tadi,
faktor akidah, ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang kafir dari keluarganya Nabi, ya, yang dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib, mereka karena solidaritas kesukuan, kehormatan ikatan darah kabilah, karena adat Arab yang sangat kental dalam melindungi kerabat-kerabat sendiri dari ancaman pihak luar. Ini masih sangat kental di sana gitu. Untuk urusan suku, wah itu mereka bisa menumpahkan darah itu biasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini ada kaidah yang menarik nih. Pentingnya kita belajar sirah. Ternyata sangat relevan dengan kondisi-kondisi di zaman modern sekarang ini. Di mana ada sebagian orang mungkin suka bertanya-tanya, kenapa sih pemimpin-pemimpin Hamas yang notabene pejuang Islam gitu ya, kadang suka melakukan diplomasi kepada negara-negara yang notabene kafir gitu ya, yang notabene Syiah gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Mungkin mereka bertanya-tanya terkait dengan strategi-strategi pejuang-pejuang Islam. Kok masih mau sih bekerja sama dengan orang-orang kafir? Nah, makanya kita harus baca sejarah. Ternyata dalam kaidah fiqh dakwah, berlindung atau mendapatkan perlindungan dari orang-orang kafir atau dari entitas institusi yang kafir, ini diperbolehkan dalam Islam. Dapat diterima dengan catatan tanpa mengorbankan akidah. Gitu ya. Misalkan nih Dr. Zakir Naik misalkan gitu. Beliau kan di negaranya sudah di blacklist kan, di India itu kan. Beliau saat ini berdomisili di Malaysia. Masih alhamdulillah Malaysia masih negeri Islam gitu kan. Seandainya ada negeri lain, negeri barat gitu ya, yang mau menerima beliau, memberikan suaka, katakanlah negeri yang notabene kafir gitu, Perancis misalkan kayak gitu, atau Jerman, sah-sah saja, nggak ada masalah. Dapat diterima. Kenapa? Karena sirah telah mengajarkan kita, Nabi mendapat perlindungan dari orang-orang kafir juga. Dari Bani Hashim, Nabi Muthalib yang non-Islam, ada juga sejarahnya. Ini dalam fikih dakwah disampaikan seperti itu jamaah sekalian. Boleh menerima suaka, jaminan keamanan dari pihak non-muslim, sekali lagi, selama tidak mengorbankan akidah. Gitu ya. Tidak menggadaikan prinsip iman. Dan juga tidak saling serang, saling kecam. Maksudnya, kalau ada kompromi geopolitik yang secara sifatnya taktikal, strategi geopolitik, untuk menjaga stabilitas keamanan bersama. Misalkan contoh, ya, kenapa Turki itu masih menerima duta besarnya Israel gitu ya, masih membuka hubungan diplomasi dengan Israel yang jelas-jelas musuh Islam. Kenapa nggak sekaligus dilakukan pemutusan secara total, tidak ada lagi hubungan diplomasi segala macam gitu ya. Jadi ini juga bagian dari strategi geopolitik yang agak boleh kita melihatnya secara sudut pandang yang pendek gitu, sudut pandang yang kecil, sempit gitu ya. Kita lihat itu strategi geopolitik, jangan sampai keutuhan negara yang udah dibangun oleh Erdogan dan kawan-kawan di sana menjadi buyar hanya karena tadi dorongan-dorongan pihak tertentu, termasuk Suriah. Suriah ini lagi dipimpin oleh Ahmad Sarraj. Ahmad Sarraj itu kan mujahid kan, yang berhasil meruntuhkan tirani Bashar al-Assad gitu kan, yang jahat banget dan kejam. Bahkan ada pembantaian massal kan oleh rezim yang terdahulu yang puluhan tahun berkuasa. Orang-orang yang nggak paham sirah itu mengecam si presiden yang sekarang nih, yang memang dulunya mujahid, sekarang jadi presiden. Apa mengecamnya? Kan
Ahmad Al-Shara itu melakukan kunjungan diplomasi kemana? Ke Jerman, ke Prancis, ke negara-negara Eropa untuk membuka hubungan diplomasi dengan negara-negara Barat gitu. Ada yang mengecam, yang nggak paham sirah, membabi buta melakukan serangan. Ah, ini ternyata masih antek-antek kafir, antek-antek asing gitu kan. Saya jadi ingat kata-kata siapa gitu yang sering ngomong antek-antek asing itu. Ada yang sering ngomong kayak gitu tuh. Ya. Ahmad Al-Shara disebut begitu gitu, coba Ibu. Dianggap apa? Masih bekerja sama dengan orang-orang kafir. Dia nggak paham sirah kayak gitu. Ya, jadi dalam sirah Nabawiyah kita diajarkan bahkan tentang geopolitik. Bagaimana kita bisa berkompromi untuk mengamankan dakwah, ya, berkompromi dengan orang-orang yang notabene adalah kafir. Selamat sekali lagi tidak mengorbankan akidah dan tidak memuji kekufuran mereka. Makanya ketika ada perang Iran versus Israel, Iran versus Amerika gitu. Terlepas dari apa namanya keyakinan mereka Syiah atau enggaknya gitu ya. Selagi kita nggak memuji Syiahnya, ya, kita memuji keberanian dia dalam melakukan serangan kepada ya superpower yang jelas-jelas menghancurkan dunia, bahkan membunuh saudara-saudara kita, membantai ribuan orang gitu. Jadi sekali lagi, asal tidak memuji kekufuran, mengorbankan akidah kita, sah-sah saja meminta perlindungan atau melakukan mendapatkan suaka dari pihak-pihak orang kafir. Begitu ya poinnya ya. Nah, dan yang menarik ya Bapak Ibu, kenapa Bani Hashim, Bani Muthalib yang jelas-jelas ada sebagian di antara mereka masih kafir, belum Islam, kok mau-maunya gitu membela keponakannya yang jelas-jelas katakanlah beresiko untuk kehidupan mereka secara pribadi gitu. Tahu nggak apa alasannya? Selain tadi karena faktor suku, selain karena faktor tadi eh, menjaga martabat keluarga besar, ternyata juga karena faktor apa? Ketinggian pribadi Nabi gitu. Mereka tuh ngelihat Muhammad tuh orang baik, dari dulu memang terkenal baik, dari dulu track recordnya baik, ini anak baik dari dulu gitu. Sehingga apa? Mereka mau berkorban walaupun beda keyakinan. Gitu Bapak Ibu. Karena udah dikenal baik sama orang-orang Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, tidak segan gitu, tidak sungkan, bahkan nggak apa-apa mengorbankan diri mereka. Kenapa? Ini jelas-jelas ponakan kita yang emang track recordnya baik. Tapi kalau misalkan mungkin zaman dulunya Nabi terkenal dengan jahat gitu ya, track record yang buruk, mereka ogah juga ngebelain. Udah sekalian aja diserahin lah daripada bikin masalah begitu kan. Ketinggian pribadi Rasulullah sampai diakui ya oleh orang-orang kafir sekalipun yang sangat segan, respect, bahkan rela menderita demi membela Nabi, padahal mereka masih belum masuk Islam. Kemudian azas manfaat untuk melindungi dakwah dengan isu kesukuan dan lain-lain. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memanfaatkan celah-celah norma budaya, ya, sentimen kebangsaan, gitu ya. Ini adalah menjamin keberlangsungan dakwah dan sah-sah saja dilakukan gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk menjaga kondisivitas dakwah, kita sah-sah saja menggunakan diksi-diksi tentang nasionalisme gitu kan. Diksi-diksi yang sifatnya adalah kebangsaan. Dengan tujuan aslinya adalah melindungi dakwah. Ya, melindungi dakwah gitu ya. Jadi iklim kondisif seperti ini yang akan menguntungkan dakwah, di mana situasi di mana ada pihak yang menjamin secara fisik sehingga membuat ruang gerak dakwah itu jadi terjaga. Tarbiyah tetap bisa jalan. Makanya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kita masih satu sisi kita sedih dengan keadaan pengelolaan pemerintahan yang seperti ini, tapi di sisi lain ada kebahagiaan tersendiri di mana kita masih kondusif lah untuk apa?
untuk melakukan pembinaan umat, tarbiyah, dakwah masih bisa leluasa dilakukan gitu ya. Jadi hikmah sebesar dari semua yang dialami Nabi ini mendapat perlindungan dari keluarga besarnya. Salah satu hikmah besarnya adalah manfaat menjaga silaturahim. Ya Allah. Jadi membina hubungan baik, ikatan kekeluargaan dengan kerabat, meskipun beda ideologi, beda pemahaman, beda mazhab, beda pandangan, bahkan beda keyakinan, bisa menjadi perantara pertolongan dan jalan perlindungan bagi dakwah. Tadi ya, karena ini orang rajin silaturahim. Makanya para pendakwah-pendakwah itu ya sangat dituntut untuk bisa apa ya baik sama siapapun gitu. Kenapa? Agar dia bisa diterima di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oke. Hikmah dan pelajaran dari apa yang tadi disampaikan. Ini belum selesai ya. Ini hikmah dan pelajaran yang pertama. Berbagai macam cara yang dilakukan ahlul batil tadi, ya Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan untuk menghentikan dakwah, ya dilakukan dengan berbagai macam cara, siksaan mental, fisik, sosial, boikot, dan sekali lagi kekerasan yang dilakukan oleh siapapun itu ciri orang gagal, ya, dalam mewujudkan batilnya ideologi keyakinan yang mereka usung. Misalkan, orang kalau udah kalah dalam dialog, kalah berargumen, akhirnya apa? Kekerasan yang dipakai. Dia nggak bisa kalah debat nih, dia nggak bisa membantah argumentasi seseorang, ya udah. Apa akhirnya? Disiram air keras lah, gitu kan? Diintimidasi lah, diancam bunuh lah. Itu orang gitu tuh. Kalau udah nggak bisa melakukan argumentasi, menyampaikan argumen, kalah dalil, kalah data gitu ya, ya udah pakai kekerasan. Dari zaman dulu begitu, Bapak Ibu, ya. Makanya kita sekarang ngelihat kondisi mahasiswa-mahasiswa kita yang melakukan demonstrasi, seorang wakil BEM yang sangat viral saat ini, yang sering muncul di TV berdebat dengan tokoh-tokoh nasional dengan argumentasi yang sangat luar biasa gitu ya. Ternyata sangat ditakutin dia tuh. Ya, ketika argumentasi tidak bisa dibantah, tidak bisa dilawan, akhirnya apa? Melakukan dengan cara fisik. Fisik ya, kan nggak imbang tuh. 1.000 orang melawan 9.000 personil kepolisian. Ini contoh-contoh yang relate dengan keadaan sekarang gitu. Jadi cara-cara seperti ini akan terus dilakukan. Orang kalau udah kalah debat, kalah argumen, akhirnya main fisik gitu. Ahlul batil yang berkedudukan akan terus memerangi ahlul haq. Maksudnya apa nih? Orang yang membela kebatilan dan dia punya power, pasti nggak seneng dengan ahlul haq. Dari zaman dulu jamaah, dia punya kedudukan, dia punya power, punya kekuasaan. Ada yang nyenggol-nyenggol, pasti keganggu. Gimana caranya dia akan memerangi ahlul haq? Kenapa? Karena takut dong dunianya bakal hilang. Dunia disenggol-senggol, kepentingannya disenggol-senggol, ya udah. Mereka akan menghadapi ya nih, menghadapi kekerasan gitu. Dan luar biasanya, tidak ada protes dari para sahabat, dari para istri-istri mereka, anak-anak mereka. Di saat boikot, udah berhentilah kita nyerah aja gitu ya. Udahlah kita kompromi aja sama orang-orang Quraisy lah, udah serahin aja Muhammad deh kepada mereka. Kita ngapain sih, udah capek banget nih kita menderita 3 tahun lamanya. Ya, tapi nggak ada yang protes. Ini membuktikan apa? Mereka ikhlas dalam menjalani dakwah. Yang mereka cari bukan dunia,
tapi yang mereka cari adalah keridhaan Allah dan surganya. Makanya walaupun tersakiti, terzolimi, 3 tahun diboikot, bayangin. Mereka tetap bertahan dalam keadaan tersiksa seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di tengah-tengah kondisi boikotnya orang-orang kafir tadi, ada kisah berikutnya. Yaitu pada musim haji. Orang-orang berdatangan kan. Ada juga yang berdatangan dari Madinah atau dulu namanya Yasrib ya. Dan Nabi itu tidak pernah berhenti untuk menyampaikan dakwah. Walaupun diboikot, walaupun diintimidasi, Nabi itu nggak berhenti bergerak untuk syiarin Islam. Kepada siapa aja yang datang, yang baru datang, yang kenal ataupun yang nggak dikenal, beliau sapa, beliau manfaatkan untuk mensyiarkan Islam. Datanglah orang dari Yasrib, pertama namanya Suwaid bin As-Samit. Dia dijuluki Al-Kamil. Ya, pokoknya kalau ada yang singgah ke Mekah, pasti Nabi tausiahin lah. Nabi syiarkan Islam. Nah, Al-Kamil. Dia ini adalah penyair dan tokoh terpandang dari suku Aus di Madinah atau Yasrib zaman dulu namanya. Kenapa dia disebut Al-Kamil? Ketampanan, keberanian, nasabnya yang sempurna, dan ahli syair. Dia ke Mekah itu sempat membawa satu dokumen namanya Lembaran Luqman atau Majalat Luqman. Apa Majalat Luqman itu? Lembaran-lembaran hikmah dari Luqmanul Hakim. Tokoh yang juga diabadikan dalam surat Luqman. Ini ada yang bilang nabi, ada yang bilang orang soleh gitu kan, Luqman itu kan. Dan Nabi memuji-muji lembaran hikmah dari yang dibawa oleh Suwaid bin As-Samit ini. Ini bagus banget nih gitu kan. Lembaran hikmahnya penuh dengan pelajaran nih. Setelah memuji-muji, apa yang Nabi lakukan? Beliau membacakan Quran. Nah, beliau menyampaikan bahwa Quran ini mukjizat yang luar biasa. Dan ketika Nabi membacakan Quran, Suwaid bin As-Samit ini nggak menolak. Ya, nggak seperti orang-orang yang di Taif kan langsung nolak, langsung ngeblok Nabi kan, bahkan ngusir Nabi. Kalau ini nggak, dia nggak nolak, bahkan terkesan dengan bacaan Qur'annya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia mengatakan hal yang sangat positif terhadap bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah. Ulama sirah sempat mencatat perjalanan hidup Suwaid bin As-Samit ini ketika pulang ke Madinah, ke Yasrib, ya beliau dalam keadaan cenderung membawa benih Islam, walaupun tidak bisa dipastikan masuk Islam atau enggaknya ya, tapi para ulama sirah bilangnya cenderung kepada Islam, gitu. Sayangnya Suwaid bin As-Samit ini terbunuh saat terjadi perang saudara di Madinah. Di Madinah itu ada perang besar, perang Bu'ath namanya, itu perang saudara dari suku Aus dan suku Khazraj yang bikin banyak korban saat itu. Nah, sebelum mendapati perkembangan pesat Islam di Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sayangnya Suwaid terbunuh dalam perang tadi gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa mastiin apakah dia masuk Islam atau enggak. Namun para ulama sirah menunjukkan bukti-bukti bahwa beliau cenderung gitu ya, mulai suka dengan Islam. Yang kedua ada namanya Iyas bin Mu'az al-Aushi. Sama, ini orang Yasrib juga. Datang ke Mekah mengikuti tokoh Aus yang tadi ya, mencari sekutu untuk melawan Khazraj. Jadi ada yang datang niatnya untuk nyari teman ya. Mencari teman untuk melawan Khazraj. Yang lagi ini perang saudara nih. Dia ke Mekah, ayo siapa yang mau bantu kami? Kita bersekutu gitu. Nanti kita akan joinan perang lawan Khazraj. Di saat Iyas datang ke Mekah, Nabi nggak nyia-nyiain kesempatan ini. Beliau juga mendakwai si Iyas bin Mu'az al-Ausi.
Iyas ini kondisi masih muda dia, ya. Bersama rombongan utusan suku Aus, ia meminta aliansi militer dari kafir Quraisy untuk bisa join menghadapi lawannya di Madinah. Ketika Iyas ini didakwahi sama Rasul, ya, Nabi datengin, kemudian membacakan Al-Quran, menjelaskan tentang Islam. Tahu apa responnya? Iyas langsung tersentuh dan berkata kepada pimpinan yang lagi datang tuh, kan dia sama rombongan tuh ada pimpinannya, ya. Dia bilang ini yang dibawa laki-laki ini jauh lebih baik, ya, lebih baik daripada tujuan politik perang kita yang akan kita lakukan. Artinya apa? Iyas tertarik banget dengan dakwahnya Rasul. Daripada kita perang, ya, banyak korban, banyak kerugian. Nih mendingan nih ikutin nih pesan-pesan kedamaian nih, pesan-pesan yang indah gitu kan. Walaupun dia akhirnya ditegur sama pemimpinnya saat itu. Dan Iyas akhirnya pulang ke Yasrib, ke Madinah gitu ya. Dan tak lama setelah kembali ke Madinah, sayangnya Iyas jatuh sakit sampai meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, dalam catatan verifikasi riwayat, Musnad Ahmad menjelaskan banyak para saksi dari kabilahnya melaporkan ketika ia sakit, sakaratul maut, Iyas nggak berhenti melakukan tahlil, takbir, dan memuji Allah. Ini tanda-tanda kalau Iyas itu ketika meninggal sudah dalam keadaan beriman. Nah, ini dakwah awal mula kepada orang-orang Madinah nih. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah nih. Ini awal cerita sebelum hijrah nih. Nanti lebih seru lagi pada saat kita bahas tentang hijrah. Ini baru pembukaan tentang hijrah nih. Akhirnya ya Pak Ibu sekalian, eh, apa? Dari dua orang ini nanti kita akan temukan fakta yang menarik. Ternyata muncul lagi nanti orang-orang Yasrib yang datang ke Mekah yang mendapatkan dakwah dari Rasulullah. Dan ternyata mereka adalah anak-anak muda, mayoritas anak-anak muda dari Madinah. Kenapa? Karena yang tua-tuanya udah pada mati. Mati kenapa? Mati karena perang Bu'as tadi. Tadi yang saya bilang ya, ada perang besar, perang Bu'as, perang yang sangat lama gitu ya. Terjadinya 5 tahun sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu terjadi perang. Perang saudara. Ya, ini tahu nggak aktornya siapa? Aktornya ini adalah Yahudi dari Bani Quraisyah dan dari Bani Nadir. Ya, mereka itu udah bermusuh sejak 120 tahun. Perang saudaranya udah lama gitu. Semakin panas ketika diprovokasi nih sama Yahudi, Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Masing-masing ini bersekutu nih, Quraisyah dengan Aus, Nadir dengan Khazraj, gitu ya. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yahudi ini, Yahudi ini ya, memanfaatkan perang sebagai apa? Penjaga dominasi ekonomi mereka. Apalagi perang ini kan membutuhkan senjata. Suplai senjata dari siapa? Dari Yahudi, gitu. Jadi ketika ada satu suku yang tumbuh lebih dominan, misalkan Khazraj nih, Khazraj lebih dominan, semakin besar, wah Yahudi bakal tersingkir nih. Secara ekonomi mengancam posisi mereka. Nah, akhirnya mereka memprovokasi itu untuk perangannya sama Khazraj, gitu. Jadi ini faktor ekonomi ternyata. Maka jangan heran ketika ada perdamaian terjadi, perang usai, yang paling kelabakan Yahudi lagi itu. Israel kan nggak mau berhenti perang gitu. Kenapa? Cuan masalahnya. Kalau perang tuh cuan, bisa jual senjata. Ya. Dari zaman dulu ternyata begitu, ternyata jamaah sekalian. Ya. Ya, walaupun secara apa namanya? Fakta suku Aus itu tidak terkait secara langsung sebenarnya, nggak mau terlibat perang gitu ya. Karena sejak
Udah lama nih perang bikin hancur, banyak yang mati. Akhirnya sekali lagi karena tadi karena provokasi dari Yahudi akhirnya berhasil tuh ya. Suku Aus akhirnya berhasil untuk membela Bani Quraiza, Bani Nadir. Kemudian suku Khazraj bersekutu dengan Yahudi lain, ini Bani Qainuqa. Dan di akhir pertempuran, Bapak Ibu sekalian, ya, suku Aus dan sekutunya memenangkan pertempuran. Menang besar nih Aus dan sekutunya, yaitu Bani Qainuqa. Dan jamaah sekalian, ketika kemenangan di pihak Aus, ya, tahu nggak sebenarnya apa? Mereka itu sebenarnya udah rugi besar semuanya. Ya, seandainya tidak diingatkan orang-orang bijak di antara mereka, bakal terjadi pembantaian massal. Ini sebenarnya kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian gitu ya. Suku Aus banyak yang mati, pimpinannya banyak yang mati, bahkan hampir-hampir terjadi pembantaian massal kalau tidak diingetin sama orang bijak di antara mereka. Kenapa? Itu saudara kita sendiri, itu. Mereka tetangga kita, satu tanah air, gitu kan? Akhirnya jamaah sekalian, ini perang Buas ini nih. Perang Buas inilah yang akhirnya banyak membuat petinggi-petinggi, ketua-ketua suku mereka tewas. Akhirnya yang tersisa siapa? Anak-anak muda. Anak-anak muda Yasrib yang lelah dengan perang saudara. Mereka udah capek dengan perang. Walaupun mereka secara fisik terlatih gitu ya, petempur gitu kan. Tapi secara nurani mereka sebenarnya udah nggak mau perang saudara lagi. Mendambakan kedamaian. Nah, makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan dalam Sahih Bukhari, hari Buas, maksudnya perang Buas itu adalah hari yang disiapkan Allah untuk Rasulnya. Maksudnya apa Ustadz? Jadi jamaah sekalian, dengan kejadian perang ini, menyisakan kaum muda yang cinta damai, ini jadi pintu masuk di mana mereka mudah menerima dakwah Nabi. Ketika orang-orang muda tadi yang tersisa dari suku Aus dan suku Khazraj yang pergi ke Mekah, ya, mereka dapetin pesan dari Nabi, ya Allah, pas banget. Emang mereka lagi nyari juru damai yang bisa bikin adem suasana, ketemu Nabi yang bisa ngademin, yang bisa mengislah, bisa menjadi pemersatu, cocok, klik akhirnya mereka nerima Islam. Itu ceritanya Madinah, kenapa akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Ini awal mulanya gara-gara perang juga, gitu jamaah. Itu ya. Oke, ini masih beberapa slide lagi, mohon maaf. Terakhir, slide berikutnya tentang ini masih nyambung ya, masih nyambung dengan keadaan yang tadi, perkembangan perkembangan situasi di Mekah gitu ya. Ketika Mekah masih dalam kondisi di boykot, ya Bani Hashim di boykot, Bani Muthalib di boykot, ya. Tiba-tiba datang delegasi dari Habasyah, ya. Delegasi dari Habasyah ini utusan dari Raja Najasyi. Kita kan udah pernah bahas ya, sahabat-sahabat Ja'far bin Abi Thalib yang salah satunya adalah yang diutus Nabi ke sana ke Habasyah, Ethiopia gitu ya, yang membuat Raja Najasyi masuk Islam, tertarik dengan Quran sampai nangis dengerin surat Maryam. Dan luar biasanya ternyata dakwah berkembang. Di tengah-tengah kondisi boykot, ada orang-orang Habasyah pengen ketemu Nabi, ya. Dan delegasi tersebut datang ditemani sama Ja'far tadi, sang utusan yang pergi bersama sahabat-sahabat yang lain, ya. Waktu hijrah pertama ke Habasyah, ke negeri Ethiopia. Jumlah mereka kurang lebih ada yang bilang 30, ada yang bilang 40, pokoknya sekitar 70, 30 sampai 70 orang. Gitu kan? Nah, ketika mereka datang, mereka pengen tahu tentang kebenaran kenabian Rasul. Setelah mendengar kabar dari para muhajirin, mereka penasaran, pengen tahu tentang Nabi, tentang Islam. Ketika mereka datang,
ditemenin Ja'far bin Abi Thalib gitu kan. Akhirnya mereka bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang datang juga bukan orang sembarangan nih. Ini orang-orang agamawan dari karangan Habasyah, ya. Dan ketika itu mereka dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah. Ketika mereka dibacakan Al-Quran, ya, mereka menangis. Bahkan mereka beriman kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau kemarin itu dibacakan oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib waktu pertama di Ethiopia, kalau ini mereka langsung dengar dari Nabi, gitu kan? Ya. Dan ketika Rasul membacakan ayat-ayat tersebut, ya, di antaranya ada yang riwayat mengatakan surat Yasin sebagian, ada yang mengatakan surat Maryam, gitu ya. Air mata mereka menetes, nangis karena tahu apa yang dibacakan itu selaras dengan apa yang mereka yakini, ya, dengan apa yang diajarkan Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya mereka pun masuk Islam, ya. Dan peristiwa ini menjadi pemicu turunnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 83. Ketika mereka beriman, Abu Jahal provokasi, mendatangi mereka, mencela mereka, ya, pokoknya mencaci maki kejadian-kejadian tersebut. Dengan penuh kemarahan, caci maki, bullying segala macam. Mereka dibilang rombongan yang bodoh, mudah meninggalkan agama nenek moyang mereka, gampang tertipu dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang mereka respon? Mereka tidak menanggapi. Karena tahu menanggapi orang apa ya, brutal Abu Jahal ini habisin energi aja. Mereka hanya menjawab apa? Salamun alaikum. Salam sejahtera bagi kalian. Kami nggak mau berdebat dengan orang-orang jahil. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Al-Qasas ayat 55. Nih jamaah. Nih ayatnya nih. Idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Bagi kami amal kami, itu pilihan kami. Bagi kamu amal kamu, nggak usah ngejek-ngejek, ya. Jadi ini yang keluar dari lisannya orang-orang Habasyah yang akhirnya masuk Islam ketika didakwahi oleh Rasulullah. Jadi ayat ini berkaitan dengan, ya, peristiwa tadi Nasrani-Nasrani yang masuk Islam dari Najran, dari Habasyah. Nah ini juga ya, Said bin Jubair berkata, ayat ini tadi, ayat Al-Qasas tadi, turun kepada 70 orang pendeta yang diutus oleh Raja Najasyi. Ketika mereka menghadapi Nabi, beliau membaca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai, maka mereka menangis lalu masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, nah turunlah ayat ini. Nih tadi ya. Ini mereka merespon buliannya dari Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa hikmah dan pelajaran dari kunjungan utusan Habasyah? Pertama, pengaruh yang sangat besar, ya, dari Al-Quran bagi hati yang jernih. Kalau hati yang jernih itu dengerin Al-Quran langsung terpengaruh. Mereka hanya mendengar beberapa ayat loh, bukan satu Quran, beberapa ayat doang. Tapi apa Bu, Bapak Ibu, cuman beberapa ayat aja bisa merubah kehidupan mereka drastis, bahkan instan langsung masuk Islam. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sejauh apa pengaruh Al-Quran saat kita baca atau saat kita dengarkan? Semoga kita pun bisa merasakan pengaruh dari bacaan Quran yang kita simak ataupun yang kita baca sendiri. Jadi inilah keterbukaan hati mereka menerima hidayah yang sangat luar biasa. Jadi salah satu kunci pengaruh di atas, ya, yaitu apa? Pada ayat 53, yaitu ada di hati. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haq min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan apabila dibaca Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Mereka langsung mengatakan, kami beriman kepadanya. Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran.
dan kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Jadi, kok mereka bilang begitu? Kami sebelumnya adalah orang yang membenarkannya. Bapak Ibu sekalian, bahkan mereka udah beriman sebelum Al-Quran itu sendiri. Artinya apa? Karena mereka dulu adalah pengikut ajaran tauhid murni yang diajarkan dalam kitab Injil dan Taurat sebelumnya. Maka ketika fitrah ajaran kitab tauhid, kitab Injil dan Taurat yang masih murni, yang belum tercampur dengan campur tangan manusia, ketika mereka menerima ajaran tauhid yang baru, Islam gitu ya dari Nabi, mereka sudah siap menyambut kebenaran wahyu. Kenapa? Karena min qablihi muslimin. Sebelumnya adalah termasuk orang yang sudah membenarkan tauhid. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mereka bahkan disebutkan di ayat Al-Qasas 54, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu dapat 2 pahala. Pahalanya 2 kali. Kenapa? Karena kesabaran dan karena menolak kejahatan dengan kebaikan. Para ulama memberikan penjelasan. Kenapa orang Nasrani tadi yang mendengarkan Al-Quran masuk Islam dapat 2 pahala. Pertama, mereka beriman kepada Nabi mereka sebelumnya, alias Nabi Isa. Ya, mereka beriman kepada Nabi Isa dan sekarang mereka beriman kepada Rasulullah. Makanya dapat marrotain, dapat pahalanya 2 kali. Dulu beriman kepada Nabi Isa, sekarang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi dari pembahasan tadi juga menunjukkan sifat-sifat dari orang-orang Najasyi tadi, orang-orang Habasyah tadi, bahwasanya sifat mereka yang semakin mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ciri-cirinya apa? Mereka itu orang yang suka menolak kejahatan dengan kebaikan. Tuh ciri-cirinya tuh. Orang yang gampang dapat hidayah begitu tuh. Ketika ada kejahatan, ya dibalas dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka juga suka berinfak. Kemudian apa lagi? Mereka ya ketika mendengar perkataan yang nggak bermanfaat, mereka berpaling. Ya, dan mereka tidak menanggapi perkataan-perkataan yang tadi tidak bermanfaat. Dan terakhir, ini Bu ya, Bapak Ibu. Nah, benefit dukungan terhadap dakwah dari luar negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi mengutus sahabat-sahabatnya dakwah di Habasyah di luar negeri, ternyata ini memiliki pengaruh psikologis yang sangat besar bagi kalangan internal kaum muslimin maupun eksternal. Dari kalangan internal memberikan dorongan yang kuat bagi umat Islam di Mekah yang sedang ditindas, diisolasi, bahwa mereka nggak berjuang sendirian. Nah, gitu. Ternyata kami punya saudara di Habasyah, gitu ya. Dan ternyata dakwah kami diakui, agama ini diakui di negeri seberang, gitu. Jadi secara internal, ketika ada utusan yang ternyata masuk Islam juga, wah, makin memperkuat. Secara eksternal apa pengaruhnya? Ini memukul telak kepercayaan diri kaum Quraisy. Kenapa? Oh, ternyata ajarannya Muhammad didengar dan diterima oleh cendekiawan luar negeri. Oh, berarti ajarannya diakui internasional nih, gitu. Ya. Makanya si Abu Jahal gedek banget ketika mengetahui delegasi Habasyah masuk Islam. Dia kan panik sebenarnya tuh. Panik, marah gitu kan. Karena apa? Tahu resikonya. Utusan internasional ini bisa merusak propaganda negatif yang udah dibuat oleh Quraisy untuk mengisolasi Islam. Mereka kan pengen menyebarkan propaganda yang intinya adalah Islam itu agama yang primitif, yang menghancurkan ke semua orang, ke seluruh dunia, ke internasional. Dengan adanya delegasi yang justru masuk Islam, bikin panik dong gitu kan. Nah, sehingga tidak ditanggapi oleh orang-orang Habasyah tadi. Ini nunjukin kualitasnya tadi orang-orang Habasyah
yang ternyata memang mereka sudah teruji keimanannya, kesabarannya. Dan Bapak Ibu sekalian, tekanan tidak akan menghentikan syiar dakwah. Allah berkehendak menyempurnakan agamanya dan penyebaran dakwah tidak akan bisa dihentikan. Keimanan para utusan bersumber dari satu sumber. Meneruskan risalah sebelumnya, mereka nggak pindah agama, namun mereka menyempurnakan yang telah ada pada mereka dengan risalah pamungkas. Maksudnya adalah utusan-utusan delegasi Habasyah tadi sejatinya nggak pindah agama, cuman menyempurnakan agama yang telah ada pada mereka. Karena sejatinya mereka dulu masih mengikuti ajaran Nabi Isa yang lurus. Karena sejatinya seluruh Nabi dan Rasul adalah satu agama, yaitu dinul Islam. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu, suara saya habis. Ya Allah, ternyata habis juga. Demikian, masih mendengarkan nggak Bapak Ibu? Masih Ustaz. Masih. Masih Ustaz. Gimana, Masih. gimana? Ngopi lu ngopi. Ya, jelaskan tapi ya. Ini cahaya Jelas, terang. jelas. Ada yang mau diskusi nggak? Cukup ya? Biar bisa waktu Cukup lah. untuk ngisi kuis. Kuisnya ada yang udah siapin daripada subuh tadi nih tuh. Ada yang udah bikin. Oke, siap ya? Insya Allah. Oke, saya share ya. Sebentar, saya share di grup dan di chat ya. Mana dia? Kuis. Ah, ini dia. Silakan yang nyimak. Ane minta feedbacknya nanti ya. Maksudnya di screenshot untuk mereview diri Ane sendiri. Karena hasil screenshotan Bapak Ibu ini bisa Ane evaluasi untuk Ane pribadi. Apakah yang Ane sampaikan nyambung atau enggak gitu. Khawatir apa yang saya sampaikan lost kan? Atau saya nyampaikan yang enggak jelas gitu kan? Baik, kita lanjut. Ada 2 yang saya share. Ada di grup pengurus. Ada di chat Zoom ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada yang mau didiskusikan. Selamat mengerjakan kuis. Untuk bisa mereview, memperkuat pemahaman kita. Terima kasih atas perhatian semua. Kita akhiri. Sebelumnya kita foto dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Buka semua yuk. Yang belum berhijab dipakai hijabnya. Pak Richard, Pak Agus, Bu Ida, Desta. Ini Desta, Vincent Desta bukan? Bukan ya? Yudo, Pribudi, Bu Eka, Bu Hadi, Bu Ida, Bu Titin, Bu Ningsih. 1, 2, 3. Oke. Sudah saya foto Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rekamannya ada di mana ya Bu Ut ya? Rekamannya ya. Saya mau review dong. Ada langsung sudah masuk ke YouTube, Pak. Silakan. Oh, ini langsung ke YouTube. Oh, enggak. Rekamannya langsung dimasukkan ke YouTube-nya Oh, Polkis. Ya. oke. Nanti boleh cek. Ame pengen cek rekamannya ya. Ya. Oke. Jazakallahu khair semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.